Perhatian, lihat di sini. Ini adalah patung yang diukir dengan emas, terendam di danau beracun. Edmund ingin mengambilnya, tapi dahan itu juga berubah menjadi emas dan sangat berat. Dia menyaksikan cabang kuning itu jatuh ke danau. Melalui pengamatan, mereka kembali menemukan pedang harta karun di bawah air. Edmund mengambil pedangnya. Inilah yang mereka cari. Dia mengambil kerang, membenamkannya ke dalam air, dan cangkang itu juga berubah menjadi emas. Edmund tercengang. Dia melihat harta emas yang berkilauan. Keserakahan meningkat. Raja ingin mencegahnya terpesona oleh iblis, dan mereka berselisih. Untungnya, penghentian Lucy kali ini bisa membuat Edmund tidak terpesona lagi. Edmund akhirnya mengerti kenapa ada patung emas di dalam air. Eustace menemukan lebih banyak lagi harta karun. Seluruh bumi adalah harta emas. Eustace bersemangat. Dia bergegas mengambil barang-barang emas. Tapi dia tidak tahu, jika tidak ada yang aneh, maka hal-hal aneh akan terjadi. Saat semua orang hendak pergi, Lucy tidak melihat Eustace dimanapun. Raja dan Edmund juga tiba. Tapi yang mereka lihat hanyalah sepatu kulit bau dengan setelan merokok. Sepertinya Eustace dalam bahaya. Mereka menemukan pedang harta karun ketiga di sebelahnya. Karena untuk mengumpulkan semua 7 pedang dengan cepat, semua orang bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, seekor naga api terbang dari belakang. Sebelum Edmund bisa bereaksi, naga itu sudah diangkat ke langit oleh naga itu. Ternyata, naga itu ingin memberitahu Edmund bahwa Eustace yang terkena kutukan. Itu membawa Edmund kembali ke tempatnya semula. Di malam hari, semua orang sedang beristirahat dan Eustace menangis tanpa suara. Tikus itu datang untuk menghiburnya. Ia mengatakan, "Jangan berduka atas kesalahan yang telah kamu buat, kamu akan menjadi pahlawan. Kami percaya bahwa apa yang Anda lakukan akan mendapat tepuk tangan dari semua orang." Benar saja, semua orang masih bersusah payah mendayung perahu ketika Eustace menyelesaikan semua masalah. Dia akhirnya mendapat tepuk tangan. Sangat cepat. Mereka akan pergi ke Pulau Roh. Mereka juga menemukan meja makan Aslan dan menemukan pemilik pedang di dekatnya. Ternyata mereka juga dikutuk. Kemudian mereka mencabut pedang mereka dan membawa ke-6 pedang itu ke meja makan. Segera, fenomena aneh terjadi. Cahaya biru terbang turun dari langit, berubah menjadi gadis cantik. Ternyata dia adalah peri hijau. Dia menunjukkan kepada mereka posisi terakhir dari pedang lainnya. Kemudian berubah menjadi planet biru dan dengan cepat terbang menuju langit. Karena untuk meraih kemenangan akhir, semua orang bersiap untuk bertarung. Tikus itu duduk di atas kepala Stans untuk menyelidiki wilayah iblis. Tiba-tiba saat ini mereka menemukan seorang lelaki tua. Dia memegang pedang terakhir. Stans meraih lelaki tua itu dan naik ke perahu. Saat berbicara satu sama lain, Edmund merasa tidak enak badan. Sekarang ada seekor ular, dan kesatria tikus itu menunggangi Stans untuk menemuinya. Demi Narnia, kesatria tikus, aku tidak takut pada monstermu. Tapi ular itu berkulit tebal, dia mengalahkan Stans. Stans memuntahkan api yang mematikan, menyebabkan ular itu mundur, melarikan diri ke laut. Pria tua itu mengira Eustace adalah iblis, jadi dia melemparkan pedangnya ke arahnya. Eustace membawa luka parah, terbang dan jatuh di pantai berpasir Pulau Roh lalu pingsan karena kesakitan. Ketika dia sadar kembali, seekor singa muncul di depannya. Raungan singa lainnya dilepaskan, itu memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Eustace terbang ke langit, berubah menjadi bubuk emas, dan menghilang. Stans berubah menjadi bentuk manusia, jatuh ke tanah, dan mengalami mimpi buruk. Di sisi ini, ular itu beristirahat sebentar lalu bangkit untuk bertarung lagi. Tampaknya semakin tumbuh, semakin banyak mutasi yang terjadi. Seluruh tubuhnya menumbuhkan tentakel. Edmund naik ke atas layar dan melihat perahu naga itu akan terbalik. Sekarang penyihir itu muncul lagi, dia membuatnya kehilangan akal sehatnya. Stans juga terbangun dari mimpi buruk. Dia mengambil pedang ke-7 dan berlari ke depan meja makan dan meletakkan pedang di atasnya. 7 pedang memadatkan kekuatan suci. Memancarkan cahaya menyilaukan dan mengirimkan kekuatan itu ke pedang di tangan Edmund. Ketika dia bangun, dia mengangkat pedangnya dan menusukkannya langsung ke mulut ular raksasa itu. Ular itu berdiri diam di udara dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke laut. Semua kabut juga menghilang, dan kutukan akhirnya terangkat. Mereka yang terkena kutukan semuanya terbangun. Orang hilang juga diselamatkan. Mereka menyelesaikan misi. Raja Singa mengirim mereka kembali, dan mereka memasuki gelombang ajaib itu. Mereka bertiga kembali ke kamar lama. Pintu besar Narnia akan tertutup kapan saja. Ikuti saya, sehingga lain kali saya akan berbagi dengan Anda film yang lebih baik.